Prasangka buruk, suudzon, mencari keburukan orang lain dan menggunjing atau ghibah. Surat Al-Hujurat ayat nomor 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwaban rahima. Ya. Surat Al-Hujurat ayat nomor ke-12. Surat Al-Hujurat ini termasuk surat yang perlu dihafalkan, dan ini adalah merupakan solusi dari berbagai macam permasalahan. Innallaha tawwabur rahim. Ya, innallaha tawwabur rahim. Wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Adzon adalah prasangka. Hukumnya dosa jika berprasangka buruk kepada saudara kita tanpa ada alasan apapun. Apalagi kepada orang yang tidak tahu menahu tentang keburukan yang kita sangkakan kepadanya. Dalam ayat tersebut di atas ada 3 tahapan keburukan. Yang pertama, berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, mencari-cari keburukannya untuk membenarkan prasangka buruk tersebut. Yang ketiga, menghibahnya atau menggunjingnya. Surat apa tadi ibu-ibu? Al-Hujurat ayat berapa? 12. Jadi maksudnya begini ibu-ibu. Katanya Allah, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka buruk ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena Allah akan mengatakan kebanyakan, bukan semuanya. Ya, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi suudzon itu ada 2 ibu-ibu. Prasangka buruk ada 2. Yang pertama prasangka buruk yang boleh. Yang kedua prasangka buruk yang dosa. Prasangka buruk yang boleh itu adalah prasangka buruk yang ada qarinah atau qarain. Yang ada ada indikasi. Jadi ada indikasi-indikasi. Misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan, bukan mahramnya, tiba-tiba keluar dari kamar hotel. Lanang wedok kudu mahram, wong liya moro-moro metu teko kamar hotel wong loro. Boleh ndak kita suudzon? Bukan hanya boleh, memang kita harus suudzon. Kita harus suudzon. Kenapa? Karena dia berada dalam posisi yang menyebabkan orang itu suudzon. Lah masa laki perempuan tiba-tiba keluar dari kamar hotel berdua? Bagaimana mungkin saya berhusnudzon? Tidak bisa ya, suudzon itu. Ini suudzon yang boleh. Tapi jangan dipastikan dulu.
sebelum kita tabayun dan tatabut. Ya. Karena tidak mungkin kita akan, misalnya gini, ibu-ibu melihat ada orang malam-malam jam 2 keluar dari diskotik. Jam 2 malam keluar dari diskotik. Kita suudzon boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh suudzon. Karena apa? Ada indikasi. Jam loro bengi metu teko diskotik. Lah lapo lek gak maksiat. Gitu kan? Tapi jangan dipastikan dulu. Itu baru apa? Suudzon yang boleh. Karena ada indikasi. Adapun kalau suudzon yang tidak boleh itu adalah tidak ada indikasi apapun. Orang itu baik-baik saja, tidak ada indikasi apapun, tapi kita selalu suudzon terus. Pikiran kita negatif terus, gak ono angin ngalor, gak ono angin ngidul. Selalu pikiran kita itu negatif, itu tidak boleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu, biasanya orang itu berprasangka buruk kepada orang lain karena apa? Karena apa? Biasanya orang berprasangka buruk kepada orang lain karena dia itu buruk. Wong elek iku mikir wong liya iku elek kabeh kaya awake. Iya, orang yang selalu berprasangka buruk orang jelek. Sehingga dia menyangka semua orang jelek kayak dia gitu loh. Padahal enggak gitu loh. Tapi coba kalau orang baik. Orang baik itu menyangka semua orang baik kayak dia. Makanya kadang orang baik itu ketipu. Karena apa? Dikira semua orang baik seperti dia. Itu yang pertama, suudzon. Nah kemudian setelah prasangka buruk, maka naik ke tahapan yang kedua, tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahannya untuk membenarkan prasangka buruknya. Tajassus itu tidak boleh ibu-ibu. Ya, mencari keburukan orang itu hukumnya haram. Jadi kita menghukumi orang itu sesuai dengan dohirnya saja. Saya menilai ibu sesuai dengan yang tampak dari ibu. Wis pokok sing aku ro apik, ya. Yang dohir apik, kelihatannya bagus, omongannya bagus, perbuatannya bagus, ya sudah, berarti dia orang baik. Yang tersembunyi yang saya tidak tahu, itu bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Dan kita tidak boleh ngorek-ngorek. Termasuk zaman sekarang misalnya, kita menyadap HP-nya orang, boleh apa enggak? Nyadap HP orang boleh apa enggak? Haram itu enggak boleh, itu privasi. Ya, menyadap HP orang termasuk tajassus. Apalagi nanti belum tentu yang kita lihat itu sesuai dengan yang kita sangkakan. Ya. Karena kan di dalam Islam itu kalau kita lihat saudara kita berbuat buruk, maka kita harus memberikan udzur-udzur sebelum kita menuduh dia. Mungkin. Misalnya orang tadi keluar dari diskotik jam 2. Kan kita suudzon boleh kan? Ya. Tapi jangan keburu-buru nyalahkan dia. Mungkin seperti itu. Jadi tajassus.